tes dulu tampilannya. Cukup jelas terlihat sampai ke yang di belakang? Jelas? Jelas. Oke. Kalau yang ini ada di belakang tiang, jelas nggak? Jelas ya? Untuk kita semua sebetulnya dikatakan hidup ini adalah pilihan kita, ya. Dan kalian di sini tentunya masih punya waktu yang panjang, dan hari ini jadikan hari ini menjadi hari yang berharga, hari yang bermakna buat kalian mahasiswa di sini untuk menggali, mendalami sedalam mungkin yang bisa kalian dalami dari apa yang akan disampaikan hari ini oleh Kak Akbar. Dan mudah-mudahan bukan pilihan yang salah, dan tentunya tidak pilihan yang salah ketika kalian memutuskan untuk ada di sini di waktu ini, siang ini, di tempat ini bersama dengan kita semua. Oke? Dan kita akan mendengarkan selanjutnya paparan dari Kak Akbar. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit CV dari Kak Akbar supaya kalian juga tahu ya, kalau kata orang tak kenal maka tak sayang gitu ya Kak ya. Jadi saya akan sampaikan sedikit. Nama lengkap beliau adalah Akbar Rahmat Ramadan, SPD ya. Jadi beliau ini SPD tapi sedang menempuh S2 sekarang. Tempat tanggal lahir di Bekasi 24 Juni 1997. Pendidikan terakhir sarjana pendidikan teknik elektro Universitas Negeri Jakarta tahun 2015 sampai 2019. Lalu saat ini sedang menempuh Magister Management di Universitas Jenderal Sudirman dari tahun 2020 sampai tahun ini. Masih lanjut ya Kak ya? Sedang lanjut, oke. Masih berjuang sama loh. Walaupun beliau di sini kapasitasnya sebagai pembicara atau narasumber, sama loh sama kalian masih mahasiswa juga Kak ya. Oke. Lalu mungkin ada beberapa track record yang akan saya sebutkan, ini mewakili beberapa yang tentunya ada banyak dalam daftar CV-nya, tapi sebagian akan saya sebutkan. Beliau ini adalah CEO dari Global Youth Action dan Student Backpacker. Lalu yang kedua, beliau ini adalah penulis buku dari yang berjudul 7 Langkah Keluar Negeri Gratis. Yang ketiga, beliau juga pernah menjadi duta Universitas Negeri Jakarta tahun 2016. Selanjutnya menjadi finalis kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia tahun 2019. Dan ini membanggakan sekali, beliau adalah lulusan terbaik Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta tahun 2019. Beri tepuk tangan. Selanjutnya beliau juga mentor startup Weekend Indonesia Next Gen. Jadi ini sebagian dari profil beliau, sedalamnya dan selanjutnya seperti apa nanti mungkin sambil beliau memaparkan, dan dalam waktu diskusi sore hari ini silakan bisa ditanya-tanya lebih lanjut begitu ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari berikan sambutan yang meriah untuk Kak Akbar. Baik, terima kasih Bu Maudin sudah memberikan waktu saya untuk sharing-sharing ke adik-adik mahasiswa di Poltek El Bajo. Nah, kemarin sebelumnya saya bertemu sama Bu Maudin itu untuk mengajukan kerjasama kolaborasi dengan kampus. Nah, tiba-tiba langsung Pak Akbar, kalau misalkan besok kita seminar gimana?
oh siap Bu, langsung kita membuat diskusi dan lain sebagainya. Dan memang saya di Labuan Bajo ini sedang survei untuk beberapa program tentunya, dan sekaligus bisa sharing-sharing sama mahasiswa. Saya sangat senang sekali diberikan tempat seperti ini, khususnya kepada Politeknik Bajo Komodus, serta saya ingin sharing nih. Nanti sifatnya ini diskusi seperti itu. Oke, saya berdiri boleh? Oke. Di sini saya ingin tahu dulu nih, rekan-rekan di sini pernah dengar nggak istilah internet marketing, digital marketing, atau jualan online atau bisnis online? Nah, pernah ya? Tentunya pernah ya. Nah, di sini tahu nggak perbedaan empat itu? Internet marketing, digital marketing, jualan online, sama bisnis online. Ada yang tahu? Sih nggak apa-apa kalau usah teori, tapi ya yang tahu aja gitu. Yang setahunya rekan-rekan di sini apa? Ada yang tahu? Internet marketing apa? Ada yang tahu? Ya. Penjualan barang lewat online. Oke. Ada lagi? Tentang digital marketing deh. Yang tahu? Biar kita tahu perbedaannya dan tahu nih kita tuh ngomongin apa sih dasarnya dulu gitu. Jualan online apa? Jualan online? Ya, mempromosikan barang secara online ya. Terus bisnis online. Nah, dan tentunya itu berbeda antara empat ini, jangan sampai salah. Tapi kalau untuk internet marketing dan digital marketing, sama-sama tujuan dari marketing adalah untuk menghantarkan value atau nilai. Nah, atau mempromosikan. Nah, itu sama, tetapi tentu berbeda antara internet marketing dengan digital marketing. Kalau internet marketing itu dia untuk promosikan produk-produk itu melalui sumber dari akses internet, seperti itu. Nah, kalau jualan online itu dia menjual barang-barang produk secara online. Nah, mungkin teman-teman tahu Tokopedia, Bukalapak, lalu Shopee, ya, goyang Shopee Pipi ya. Nah, itu jualan online. Memang pelaku bisnisnya di marketplace, itu jualan online. Kalau bisnis online itu dia memiliki bisnis yang dimana dipromosikan melalui digital marketing. Nah, digital marketing sendiri itu dia mempromosikan atau mengatakan nilai atau value itu melalui pertama bisa melalui televisi, radio atau platform digital. Platform digital apa aja? Instagram, apalagi TikTok, ada yang main TikTok di sini, Facebook, terus apalagi Twitter. Nah itu perbedaannya. Jadi tahu ya perbedaannya. Nah, karena kita akan membahas yang lebih detail ada di digital marketing. Nah, ini yang tadi ya. Selanjutnya. Nah, di digital marketing dibagi menjadi tiga. Ada dua conversation, lalu yang kedua adalah hubungan. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang LDR, ada nggak? Oh nggak ada ya. Oke, jadi di digital marketing ini terbagi menjadi tiga. Nah, untuk konsepnya ini saya menjelaskan melalui mind mapping, jadi bertabel-tabel. Mungkin kalau bisa ada yang kurang paham langsung tanya aja dan kita langsung diskusi, oke? Siap. Next, nah traffic itu adalah bagaimana orang-orang mau masuk ke website, sosial media Anda dengan berbagai cara. Jadi intinya ketika kita mau promosikan sebuah barang atau sebuah jasa, itu kan kita memberikan tujuannya memang menyebarkan informasi, ya kan? Nah, disitulah trafficnya. Bagaimana orang itu bisa mengetahui jasa kita, produk kita itu dari traffic tersebut. Nah, traffic itu ada apa aja sih? Nah, di sini disebut kan ada beberapa datanya. Pertama ada Facebook marketing. Yang kedua ada Instagram marketing. Yang ketiga ada YouTube marketing. Keempat ada
itu banyak trafficnya. Jadi banyak sumber-sumbernya gitu. Lalu yang kelima ada viral marketing. Tentunya teman-teman tahu ya kalau misalkan di Instagram, atau TikTok atau di Facebook kan ada yang viral ya. Itu kan, nah itu salah satu cara juga untuk mempromosikan produk kita gitu dengan menggunakan viral marketing. Selanjutnya ada blog. Nah, yang tadi saya sebutkan itu namanya disebut organic traffic. Ya, organic traffic itu apa? Itu secara apa ya istilahnya? Secara organik, yang dimana tidak perlu bayar kita, yang gratis gitu. Yang gratis ini di sini. Yang gratis di sini dan nggak perlu endorse, benar? Nggak perlu endorse, nggak perlu paid promote gitu, nggak perlu bayar. Kalau teman-teman pecinta gratis di sini cocok banget gitu. Selanjutnya ada yang namanya Google Ads, Facebook Ads, sama Instagram Ads. Di sini itu namanya disebut paid traffic. Nah, ini perlu merogoh kocek, harus bayar dulu nih. Saya mau iklan di Instagram Ads nih, misalnya 300.000. Oh itu jangkauannya berapa ribu orang yang dijangkau oleh Instagram, berapa ratus ribu orang kalau mau iklankan di YouTube gitu. Jadi ada yang bayar, ada yang gratis. Oke? Lanjut lagi ada yang WhatsApp marketing sama email marketing, on traffic punya kita sendiri nih, gitu. Kalau di sini ada yang namanya all shop nggak? All shop gitu. Nah, itu cerita ya. Cerita pernah Kak Jelita itu punya all shop ya. Nah itu Kak Jelita itu dia punya all shop berarti masih menggunakan WhatsApp marketing. Dia promosi di status WA, ya kan? Masih Kak mau ini apa posting misalkan di status WA produk apa nih, jualan apa? Apa? Oke, jualan ini apa namanya itu? Kecantikan, produk kecantikan ya? Ya, produk kecantikan itu di post aja di status WA-nya. Nah, orang bakalan tertarik pasti membalas. Nah, itu termasuk on traffic gitu. Nah, selanjutnya ada lagi yaitu next. Nah, di organic traffic itu dibagi menjadi ini nih, 5 gitu, 5 pokok ya. Yang pertama harus konten, harus memiliki konten. Nah, maksudnya konten di sini kan namanya kita gratis nih, tapi kita harus melakukan usaha yang lebih. Teman-teman di sini ada yang punya Instagram, semuanya punya Instagram ya. Follow apa akun di sini yang teman-teman follow? Apa? Contoh misalkan follow Lambe Turah. Iya. Iya. Wah, suka ini nih, suka gosip-gosip berarti nih. Apalagi follow apa? 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 Bola. Atta Halilintar tahu Atta Halilintar? Oh nggak tahu ya? Apa ya? Tahu. Ini generasi Atta ini kayaknya. Oke, Atta Halilintar nih kita kasih contoh. Nah itu dia kan membuat konten, benar tidak? Ya. Nah dia membuat konten setiap hari itu untuk menciptakan organic traffic. Dari mana organic traffic itu? Dari followers atau subscriber atau kalau di Facebook apa ya? Pengikut ya, pengikut gitu. Nah itu yang akan diciptakan dari organic traffic. Sampai sini ada gambaran nggak? Ya, jadi kita harus membuat konten-konten yang menarik. Misalkan di Jakarta itu ada yang namanya Jakarta Info atau JKT Info, gitu. Kalau di sini ada nggak Labuan Bajo Info? Ada. Apa? Apa? Labuan Bajo Info. Nah, jadi dia membuat konten-konten yang berkaitan dengan informasi-informasi berita di Labuan Bajo, benar tidak? Nah, itulah yang menciptakan organic traffic seperti itu. Nah, lalu yang kedua kunci dari organic traffic ini adalah konsisten. Nah, ini yang paling susah, ini tantangan yang paling berat, konsisten. Saya punya ide, punya buat Labuan Bajo apa, Labuan Bajo apa, tentang Komodo apa. Nah itu tapi konsisten ini yang sangat susah, ya. Itu harus terbuka hatinya untuk melakukan konsistensi. Karena
ketika buat organic traffic ini, kita nggak bisa buat satu postingan langsung mengharapkan followersnya banyak. Itu nggak mungkin, itu sesuatu yang susah gitu. Bisa, tapi beli followers. Pun kalau beli followers itu buat dan nggak berguna untuk bisnis kita, oke? Atau jasa kita, gitu. Ini latar belakangnya prodi apa aja di sini? Oh banyak ya, ekonomi ada wisata, IT ada terus pemasaran. Oh di sini ada pemasaran. Oke. Ada apa lagi? Hotelan juga. Oke, jadi campur ya di sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa punya latar belakang yang bisa membuat misalnya akun ya tentang informasi perhotelan di Labuan Bajo atau tentang IT di Labuan Bajo dan lain sebagainya. Itu sebenarnya potensinya besar sekali. Karena kalau saya tadi lihat di Instagram, saya riset sedikit, itu masih perlu banyak banget yang bisa diterapkan di daerah Manggarai Barat atau khususnya di Labuan Bajo. Itu benar-benar potensinya besar sekali di Instagram ini, di akun-akun sosial media ini. Jadi masih bisa diulik. Karena hakikatnya saya teliti yang pertama, kalau mau lihat sesuatu yang baru atau sesuatu yang terjadi di maksudnya ide-ide ya, ide kreatif itu muncul atau kita mengamati dan lain sebagainya, itu pertama ini tipsnya. Orang Jakarta itu melihat ke luar negeri. Nah, kalau kota-kota besar melihat ke Jakarta. Kalau kota-kota di luar Pulau Jawa, gini, negara maju selain negara berkembang melihat negara maju. Nah, Indonesia kan masih negara berkembang. Nah, lalu apa yang ada di luar negeri ini lagi viral, misalkan kemarin itu produk ini deh, baju-baju misalkan, model baju lagi tren nih di Jakarta ini, berarti nanti sebulan atau seminggu kemudian di kota-kota besar muncul, di Surabaya, di Jogja, di Bandung, atau di Palembang itu muncul. Setelah itu lanjut lagi ke daerah-daerah Indonesia Timur. Nah, jadi masih risetnya itu riset ide, atau kak saya mau buat konten tapi bingung mau konten apa, riset aja yang ada di Jakarta, akun-akun Jakarta atau akun-akun di Pulau Jawa. Kalau misalnya yang belum ada di Labuan Bajo, itu bisa di ATM. Tahu ATM apa? Amati, tiru, modifikasi. Ya, amati, tiru, modifikasi. Itu udah kuncinya. Nggak usah pakai teori-teori menggunakan apalah. Cukup ATM aja. Amati, tiru, modifikasi gitu. Itu yang kuncinya dari kalau teman-teman ingin memiliki usaha atau bisnis dan lain sebagainya gitu, ya. Lanjut lagi, belum engagement, yang dimana ketika kita sudah membuat konten lalu secara misalnya kita udah dapat ide nih, ya kan, idenya tentang misalkan Labuan Bajo, wisata Labuan Bajo ke desa-desa, yang dimana nanti target pasarnya adalah bule-bule kan suka tidur di daerah desa-desa, terus ke alam-alam, itu bisa. Lalu kita buat konten yang konsisten tentang desa. Setelah kita buat tentang informasi desa, di situ potensinya apa aja, lalu keuntungannya apa aja, itu bisa jadi konten dan secara konsisten di-upload di Instagram, TikTok, YouTube. Secara konsisten terus-menerus. Gak apa-apa kalau nggak punya kamera yang bagus, belum punya kamera SLR, ya pakai HP aja. Walaupun HP-nya masih kentang ya, gak apa-apa. Yang penting konsisten. Kunci konsisten. Karena kalau kita nggak mulai, ya bakalan ya nanti ketinggalan sama teman kita atau yang lain atau orang lain yang nanti di itu. Gitu. Intinya adalah kalau kata Tokopedia apa? Mulai aja dulu. Ya, mulai aja dulu. Kalau just do it aja tuh langsung hajar aja. Gitu. Saya sampai sekarang punya company dan lain sebagainya itu ya mulai aja dulu, hajar dulu aja deh, gas
dulu aja. Yang penting kalau ada salah baru kita evaluasi A, B, C. Oh ternyata kegiatan ini tuh kita perlu evaluasi di ininya nih 1, 2, 3 dan itu. Jadi melakukan perbaikan secara terus menerus. Yang paling susah adalah memulainya dan konsistensinya, itu ya kuncinya. Karena kalau misalkan untuk engagement itu bisa dipelajari. Jadi engagement itu untuk misalkan teman-teman sudah follow Instagram tadi, misalkan teman-teman ini lambe turah ya. Nah, lambe turah nggak mungkin sampai berjuta-juta followersnya kalau dia engagementnya kurang. Nah, dia bisa punya komentar dulunya itu ya dibalas-balasin, ya benar-benar kita anggap di sini. Yang penting punya konsepnya. Nah, yang kedua punya ilmu itu kita latih untuk pelatihan. Nah, pelatihannya bisa berupa online kelas, webinar online, atau benar-benar bisnis yang dimana misalkan saya nih ajak teman saya, ya kan? Nah, saya dapat untung dari ngajak teman saya. Begitu pula nanti teman saya ajak temannya. Nah, itulah yang dimaksud MLM. Nah, itu juga biasa digunakan di selama 2 hari itu benar-benar jadwalnya padat sekali. Itu saya lakuin pada tahun 2019 sebelum corona dan sebelum booming-boomingnya online gitu. Nah, inilah maksudnya adalah yang kita harus paham ilmu manusia. Ilmu manusia maksudnya adalah teman-teman punya ilmu tentang psikologika atau tentang ekowisata, tentang IT, tentang marketing, atau tentang perhotelan dan lain sebagainya, atau soft skill lainnya, itu bisa diterapkan di sini. Yang penting punya konsepnya. Nah, yang kedua punya ilmu itu kita latih untuk pelatihan. Nah, pelatihannya bisa berupa online kelas, webinar online, atau benar-benar offline, itu bisa. Tujuannya apa sih? Untuk ini bisnis itu untuk yang merekrut reseller, agen, gitu. Tahu reseller agen ya? Jadi misalkan punya produk nih, produk misalkan kopi asli Manggarai Barat. Nah, cara mempromosikannya mungkin kalau kita sendiri kan nggak mungkin nih, maksudnya mungkin tapi susah gitu dan nggak cepat ekspansinya. Itu dengan cara rekrut aja. Oh, misalkan saya punya agen di Jakarta untuk bagi orang yang di Pulau Jawa mau beli kopi Manggarai Barat di Jakarta nih, Bapak Budi misalkan. Oke. Terus misalkan ada yang mau juga, oh saya mau di Bandung, saya susah nih ke Jakarta belinya, mau kira nggak mau saya. Udah ada ini aja reseller kopi Manggarai Barat di Bandung, Yogyakarta gitu. Gak perlu ada toko, baik online aja gitu ya. Nah, lanjut lagi adalah mentoring. Nah, mentoring ini bisa dilakukan secara online atau offline. Itu tujuannya apa sih? Tujuannya ini kalau teman-teman tahu MLM, tahu nggak? Multi level marketing. MLM itu ada pernah ikut atau belum ya? Jadi MLM itu satu bisnis yang dimana misalkan saya nih ajak teman saya, ya kan? Nah, saya dapat untung dari ngajak teman saya. Begitu pula nanti teman saya ajak temannya. Nah, itulah yang dimaksud MLM. Nah, itu juga biasa digunakan di MLM juga kalau yang ini. Selanjutnya ada support system. Nah, support system ini harus punya tim IT, support, customer service-nya untuk pembayaran dan lain sebagainya. Karena memang sering-sering mengadakan kelas gitu. Makanya ada nih satu pembicara kelas digital marketing, bayar sekian ratus juta, sekian ratus ribu. Nah, itu tujuannya untuk dia punya produk, dia promosiin gitu, dan dibeli hari itu. Atau dia punya kelas, dia promosiin dan harus di saat itu juga. Itu tujuannya. Oke? Jadi berbagai cara di dalam marketing. Selanjutnya ada yang istilah on traffic nih. Nah, on traffic ya punya kontak di WhatsApp atau di Line. Sekarang Line dia udah jarang ya, branding ya.
sekarang pada WA semua dan Telegram. Oh ya, sama Telegram. Punya Telegram itu bisa tuh ikutin grup-grup yang banyak anggotanya, promosi di situ bisa. Saya dulu ikut grup WA itu banyak banget. Untuk apa? Untuk menyebarkan informasi, menyebarkan luaskan program-program saya gitu. Itu bisa juga di situ. Oke, dan dirawat, kita punya status ya. Manfaat itu status WA untuk mempromosikan punya produk atau jasa. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Oke. Next. Dispesialkan. Maksudnya dispesialkan adalah misalkan konsumen kita nih satu orang itu ulang tahun, kita ucapin selamat ulang tahun ya. Nah, mereka tuh kayak ada, wah si Akbar ngucapin gua nih, wah besok gua beli lagi deh gitu. Nah, itu maksudnya adalah dispesialkan. Misalkan dia status nih, oke, saya besok nikah nih minggu depan. Wah selamat ya, semoga langgeng sama awak ya, semoga cepat dapat omongan gitu. Nah itu namanya dispesialkan. Kita punya customer itu harus dispesialkan dan dijaga hubungannya. Jangan kayak udah beli ya udah lolo ya gue mau nggak peduli gitu. Nah itu jangan. Oke? Selanjutnya ada lagi yaitu, nah ini yang penting adalah suatu metode pemasaran atau bisnis di mana seseorang akan mendapatkan sejumlah komisi karena berhasil mempromosikan produk si pedagang. Jadi gitu. Ini bisa digunakan ke misalkan kita punya agen, reseller, atau MLM, atau jual kelas, itu bisa digunakan di sini. Gitu. Next. Nah ini conversion, membuat orang melakukan pembelian atau call to action (CTA) sehingga dapat meningkatkan penjualan. Oke, kalau untuk awalnya tadi apa, traffic, kita udah menciptakan traffic nih, orang-orang udah mau follow kita, udah punya followers dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah ini next conversion, yang dimana ada istilahnya copywriting, yang kedua ada storytelling, yang ketiga soft selling, yang ada juga hard selling, hypno selling, optimasi, content creation, sama personal branding. Nah banyak ya, pusing ya? Pusing ya? Oke tenang, oke kita intermezzo dulu. Saya mulai company ini itu di tahun 2016, saya semester 3. Saya semester 3 itu kita mulai dari kecil banget. Waktu itu kita punya program ada kampus di UNJ itu ada program namanya program mahasiswa wirausaha atau yang disebut PM, kampus sayang lah ya. Kayak kampus sayang misalkan ya. Nah, soft selling ini bagaimana? Salah satu contoh soft selling ini nanti buat konten Instagram, kita buat konten fakta menarik tentang Labuan Bajo. Oke? Nah, di situ disebutin satu orang yang lama, yang kedua bisa menemukan komunitas. Saya semester 3 itu kita mulai cantikan lipstick, ya kan? Lipstick misalkan. Nah, kita ceritain, oh lipstick ini ketika digunakan sama pria atau wanita itu langsung bibirnya jadi seksi gitu. Nah, itu kita ceritain biar orang menarik. Oh masa sih jadi seksi bibir saya? Iya, coba aja dicoba. Gayanya murah senyum. Yang ketiga, gayanya nggak ketemu senin. Yang keempat, gayanya bisa jadi saudara. Yang keempat, pulang-pulang dari Labuan Bajo dapat jodoh, saya jamin. Nah, itu bisa. Itu adalah storytelling. Yang gimana kita menceritakan produk kita atau jasa kita ke calon pelanggan yang tadi followers. Gitu. Bisa menggunakan story, konten, ataupun via WA yang tadi on traffic. Oke? Nah,
bedanya soft selling sama hard selling apa? Oh, baru semester 2 ya. Jadi ini pelajaran pakai tahu nih. Soft selling sama hard selling itu tentu berbeda. Saya izin minum dulu ya. Kalau dari sini ke perempatan lampu merah ada tuh spanduk yang dimana dipajang. Kayak biasanya banyaknya di sini ini ya spanduk caleg ya. Ya, bupati ya. Ya itu kayak, oh ya ini hard selling sekali. Nah itu hard selling. Dia mempromosikan secara terang-terangan dan secara langsung, to the point. Kalau hard selling, nah gitu. Kalau soft selling, dia ibaratnya soft secara halus. Nah, contoh gini, teman-teman punya produk jasa, oke? Jasa apa nih? Jangan tentang travel, apalagi nih? Tentang berkaitan sini. Di sini tadi ada perhotelan ya? Hah? Ya, kayak perhotelan. Misalkan punya hotel di Labuan Bajo, namanya apa nih? Hotel Kusayang lah, ya. Oke, Hotel Kusayang misalkan ya. Nah, soft selling ini bagaimana? Salah satu contoh soft selling gini. Nanti buat konten Instagram, kita buat konten fakta menarik tentang Labuan Bajo, oke? Nah, di situ disebutin satu orang yang pertama, yang kedua bisa menemukan komodo, satu-satunya hewan yang apa? Satu-satunya. Nah, 7 keajaiban dunia ada di Labuan Bajo, di Pulau Komodo khususnya. Yang ketiga, kalau Labuan Bajo bisa apalagi ini kan ya, bisa melihat ini matahari terbenam, oke? Benar nggak? Dan itu indah sekali. Yang keempat, bisa kalau Manggarai ke Labuan Bajo bisa merasakan apa lagi? Anak ekowisata? Apa? Oh, ikan mata-mata. Ya. Asal-asal. Mata poin. Oh ya, itu mata poin. Jadi disebut itu keunggulan ketika Labuan Bajo. Oke. Slide 1 kita membahas tentang Labuan Bajonya. Yang slide yang kedua bisa menyaksikan 7 keajaiban dunia. Ya kan? Next lagi orangnya ramah-ramah. Yang lanjut lagi. Nah, orangnya manis-manis. Lanjut lagi. Kalau kesini bisa dapat jodoh misalkan. Next, baru terakhir kita promosi. Jika kamu ingin Labuan Bajo, silakan menginap di hotelku saya. Paham nggak? Nah, itu yang disebut soft selling. Oke? Nah, tentunya soft selling sama hard selling ini paling banyak digunakan adalah hard selling. Karena itu udah tradisional banget gitu. Udah zaman purba itu udah dipakai hard selling. Maka dari itu sekarang kalau promosinya hard selling, orang itu udah kalau di Jakarta ya udah males melihat pakai pemasaran. Nah ini cara pemasaran ini. Caranya misalkan pemasaran kita promosi apa nih? Promosi apa kita? Oh iya, restoran ya. Oke, restoran ya. Oke, restoran. Namanya misalkan apa nih? El Bajo Restoran. Oke. Dibuatlah konten di Instagram misalkan, atau di konten TikTok ya, atau konten YouTube, bisa apapun kontennya. Kalau saya tuh biasanya satu konten, misalkan fakta menarik tentang Labuan Bajo, itu bisa digunakan di TikTok, di Instagram, di YouTube. Nah, itu bisa. Misalkan contoh tadi El Bajo Restoran. Caranya bagaimana? Kita ulik dulu nih. Ulik dulu yang berkaitan dengan restoran. Apa aja yang berkaitan dengan restoran? Makanan, ketika apa? Pelayanan. Apa? Pelayanan. Terus musik. Terus apa lagi? Penggunaan apa? Pemandangannya. Ya, nah, oke. Bagaimana caranya kita
kontennya itu yang umum dulu, bikin orang itu tertarik. Bisa gini, 7 makanan terenak di Indonesia. Apa aja sih nih? Coba saya cari. Pertama, misalkan nasi goreng, ya kan? Selanjutnya, yang kedua, apa makanan sih? Apa? Rebok. Apa? Rebok. Serius ini? Kayaknya bercanda ya saya. Yang kedua berarti rebok. Yang ketiga soto ayam. Bukan ya, salah berarti. Oke. Sobol. 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 Sini kerjain ya. Sobol. Oh, sobol. Nah, yang ketiga sobol, yang keempat misalkan serabe, yang kelima ya itu yang keenam es kelapa, yang ketujuh. Nah, yang ketujuh ditambahin makanan yang terenak di restoran itu apa? Misalkan el bajo serundeng. Nah itu. Terus di slide selanjutnya silakan kalau misalkan mau makan el bajo serundeng bisa mengunjungi restoran el bajo. Oke? Dapat ya teman-teman ya. Jangan mau dulu dong, semangat. Oke, sampai sini paham? Soft selling sama hard selling. Minimal dari kelas ini kita tahu nih kalau di jalan, wah iklannya udah lama nih, hard selling. Oke? Nah, kalau bisa keluar lagi. Ada juga kalau misalnya soft selling yang dimana dia di papan cetak. Ada di satu warung, dia posternya poster caleg. Tapi kanan kirinya apa? Satu, ayo jangan coblos saya karena saya jualan angkringan. Nah, satu ada angkringan, ada wedang jahe. Yang kedua ada kopi, ada yang ketiga apa? Itu di Jogja banyak yang kayak gini ya. Nah itu jadi salah satu contoh portal yang apa ya, banner yang menarik. Nah, makanya itu cari yang uniknya, jangan yang mainstream. Kayak misalkan promo restoran ABC, nasi goreng, soto ayam, ya itu kita tahu juga gitu. Semua orang banyak kayak gitu. Tapi unique selling point-nya mana? Nah, dan kalau dari marketing itu gitu, USP-nya apa nih? Ya itu nanti bakal belajar juga marketing. Nah, teman-teman kalau misalkan punya usaha, jasa, kan ada mata kuliah entrepreneurship ya, kewirausahaan. Nah itu bisa juga punya konsep apa, ABC, nanti dibuat dipelajari hard selling sama soft sellingnya gitu. Nah kalau mau belajar cara-cara buat konten bisa kunjungin di website saya apa? Di Instagram Global Connection sama Stutek itu ada contoh-contohnya dan memang implementatif gitu. Jadi kalau di soft selling itu kita kasih duluan nih, ngasih informasi yang menarik duluan. Nah kalau udah kita ngasih, sering ngasih, orang tertarik. Oh iya ya, kayak saya ngomongin itu karena mendapatkan informasi-informasi yang saya butuhkan. Entah saya butuh informasi untuk para pelajar, beasiswa dan lain sebagainya. Gitu. Sampai sini paham kenapa kita harus buat soft selling? Nah, gitu ya. Jadi kita harus tahu hard selling dan soft selling. Selain itu apa? Ada lagi ternyata. Ada yang namanya hypno selling. Nah, hypno ini kayak terhipnotis gitu secara tidak langsung. Biasanya sini ibu-ibu ya. Ibu-ibu ini langsung terhipnotis ketika ada diskon. Nah, diskon ini misalkan di supermarket atau di pasar gitu. Atau di mana ya? Oh ini misalkan ibu-ibu terhipnotis itu di belanja apa? Pakaian.
100.000 dapat 5, wah langsung itu langsung pada pasti rame habis itu satu toko, ya. Nah itu yang dimana bisa menjadi hypnoselling. Jadi orang tuh terhipnotis tanpa pikir panjang, gue langsung beli, saya langsung beli. Lanjut lagi, optimasi. Optimasi ini dia yang udah auto gitu, autopilot. Kayak misalnya teman-teman jualan ebook, jualan video, online course dan lain sebagainya. Misalkan contoh ebook bagaimana caranya menjadi tour guide di Labuan Bajo. Nah, kalian jualah ebook itu di satu website. Nah itu udah autopilot gitu. Kalau mau beli ya tinggal bayar, berarti dapat linknya. Kan banyak kayak gitu ya. Atau nanti pelatihan online seperti skill academy atau uang guru. Nah itu kan termasuk dia beli video pembelajaran tinggal bayar. Nah, jadi nggak perlu soft selling dan lain sebagainya. Selanjutnya ada konten. Nah yang tadi ya berkaitan dengan konten, di konten ini sangat wajib kalau misalnya teman-teman mau jualannya melalui media digital. Konten itu harus dikuasai karena kita mau jualan di internet atau di digital, misalnya di sosial media, kalau nggak ada konten itu orang bakalan unfollow. Apaan sih yang promosi mulu, unfollow lah. Ini apaan sih produkmu, unfollow lah. Nah, jadi kayak nggak ada feedbacknya antara konsumen dengan produsen itu. Selanjutnya ada hard selling tadi ya. Lalu ada personal branding. Personal branding ini digunakan juga untuk diri sendiri. Oh ternyata Akbar ini orangnya seperti ini ya, ABCD. Karena saya melakukan personal branding gitu. Nah personal branding dilakukan bisa di mana? Di media sosial. Makanya media sosial jangan. Nah saya harapkan sih anak-anak Apotek Baju udah bijak ya menggunakan media sosial. Jadi jangan upload tuh yang aneh-aneh ya. Misalkan upload foto yang lagi foto senonoh gitu bersama teman, kayak gaya-gaya lagi party itu diupload di Instagram. Jangan, karena itu personal branding kalian. Kenapa? Untuk misalnya punya project atau punya kerjasama dengan orang luar atau sesama, itu kan pasti melihat sosial media sekarang. Si Akbar ini orangnya gimana sih? Coba gue lihat Instagramnya, oh iya orangnya aktif, pernah ikut program ABC, oh pengalamannya seperti ini loh, oh ternyata dia lulus di tahun sekian. Nah itu menjadi personal branding kita. Kalau misalnya kita brandingnya jelek, itu jadi hancur nantinya kita. Tapi sekarang tuh Awkarin nggak? Awkarin dulu dia personal brandingnya menjadi puncak girl ya puncak girl kayak ya bebas dan lain sebagainya kan. Sekarang dia punya personal branding kan menjadi seseorang yang baru. Dia melakukan meditasi di Bali, dia pacaran sama anak pejabat, dia pakaian sekarang lebih sopan, ya kan? Nah itu yang namanya personal branding. Nah saya harapkan teman-teman di Baju ini mulai personal branding dari sekarang, masih muda, karena waktu kita posting itu gak bakal bisa diulang. Misalnya kayak saya ini waktu itu saya wisuda, alhamdulillah tepat waktu kuliahnya, dan ketika posting di tahun lulus di tahun 2019 dia berarti tanggalnya itu ketahuan, oh ini anak lulus tahun 2019 nih, berarti enggak lulus yang telat gitu. Nah momentum itu nggak akan bisa diulang karena algoritma Instagram, media sosial lainnya nggak akan bisa kita setting, kan nggak bisa kan. Saya mau posting foto hari ini tapi tanggalnya tanggal 2019 nggak bisa. Makanya kalau bisa punya kegiatan
jadi lagi lomba di luar daerah, lagi lomba debat, lagi menjadi aktif di kampus, jadi di BEM, itu upload aja. Karena orang sekarang perusahaan melihat calon pekerja itu salah satunya dari personal branding di media sosial gitu. Saya ketika cari calon, misalnya ada yang calon anak magang ataupun karyawan, ya saya cek dulu kan CV-nya. Yang kedua adalah media sosialnya. Kalau yang aneh-aneh skip gitu. Skip, pasti di skip nanti gitu. Jadi mulai dari sekarang media sosialnya dirapihin, foto-foto yang aib-aib diarsipkan biar pribadi aja yang lihat gitu. Mulai personal branding diri kalian maunya jadi apa nih? Buat saya setelah lulus saya niatnya menjadi tour guide atau yang punya travel di terbesar di Labuan Bajo. Oke, mulai dari sekarang berarti ketika ikut seminar kan jalan dulu nih, jalannya lewat mana? Instagram, Facebook, YouTube dan lain sebagainya yang bisa disebutkan. Lalu ketika udah buat jalannya, ada yang namanya konversi, saya jadi konversi, yang dimana dari jalan tersebut ya harus kita follow up untuk melakukan pembelian atau closing. Oke? Nah, udah di closing, kita jaga nih hubungannya dengan cara ini. Selanjutnya next one. Nah, ini ada 3. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Oke. Distributing ini bagaimana cara kita mengumpulkan data-data, database, data nomor telepon atau data agenda, data reseller, data produk, data apapun di distributing itu. Kenapa? Karena kita harus menulis dari sekian produk yang saya jual, berapa produk apa sih yang paling laku? Oh, ternyata apa saya jualan makanan, misalkan di restoran atau restoran ya. Tadi apa salah satu makanannya? Sobo. Oke. Oh, ternyata sobo yang paling laku. Nah, tahunan paling laku itu dari mana? Dari pembelian yang sering dipesan. Oh, berarti menu ini yang harus saya cantumkan di media sosial yang paling direkomendasi gitu. Sekarang ada rekomendasi. Nah, itu yang paling laku nih. Nah, kalau wisatawan atau orang yang baru hadir di kota tersebut pasti ingin menggunakan HP. Pertama dia lihat review di Google Maps-nya, dia punya alamat itu, nanti dia ada foto-fotonya, ada bintang, ada komentar-komentarnya, dia tidak dari situ indikatornya. Oh, ternyata di restoran ini bintangnya 1 tuh, karena dikasih bintang 1 gitu. Dan banyak orang kecewa sama pelayanannya, makanannya dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu apa? Yang kedua, jadi rating Gojek atau GrabFood gitu. Itu kalau di kanan restoran. Kalau dari kanan jasa guide, itu pun ada yang dikasih bintang gitu. Nah, itu masuknya ke branding lagi. Nah, jadi kita harus membranding diri lagi gitu ya. Karena bisa udah beli tapi kita udah jaga branding kita, itu bakalan orang kecewa. Saya nggak beli lagi dia. Oke, berarti kita harus membuat branding lagi dan mempertahankan branding kita. Itu. Yang kedua adalah cara menjaga hubungan dengan konsumen sama pelanggan. Caranya gimana? Coba tanya gimana cara menjaga hubungan dengan konsumen. Memberikan pelayanan yang bagus terhadap customer. Oke, mbaknya dulu ya di sini ya. Oke, saya
kita harus melayani secara bagaimana? Dengan nama, oke. Memberikan kepuasan. Memberikan kepuasan apa nih? Maksudnya misalnya dia tanya tentang produk dari penghasilannya kita, Ya. kita harus memberikan Pelayanan terbaik. Ya. Oke. Lanjut lagi. Tadi saya udah kasih tahu tuh di awal. Apa? Ya, spesialnya gimana nih? Ajak jalan kah? Atau ajak pacaran kah? Oke, bisa. Selanjutnya di sebelah kiri sini. Bagi kiri saya apa? Salah kita contohnya menjaga hubungan yang baik dengan konsumen. Ya. Ramah sama pelanggan. Apa? Ramah. Ramah. Oke, ramah. Nah, harus ya, silakan. Jawaban konsumen. Iya, jangan kecewa konsumen karena kalau kita kecewa ibarat gelas jatuh nggak bisa dilem ya. Kalau misalnya mereka ada komentar atau apa, usahakan dibalas. Oke, ya benar harus dibalas, bahkan ada di satu company itu di salah satu JNT kalau nggak salah ya. Itu kalau ada komentar tapi tidak dibalas sama pekerjanya itu bisa ditegur, bahkan bisa denda kalau nggak salah di beberapa perusahaan seperti itu. Oke, itu sangat menjaga di hubungannya, apalagi sekarang zaman online. Ketika ada satu netizen yang komentar yang kecewa gitu, itu pusing 70 bagi si pengusaha. Itu benar-benar kita harus jaga, minta maaf dulu via telepon dan lain sebagainya untuk menyelesaikan masalah yang ada up sama si